Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Selamat mendengarkan. Selamat siang dan juga selamat sore untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di Indonesia Timur. Senang sekali bisa kembali bersua. Dan hari ini kita akan memperbincangkan satu tema yang aktual terkait dengan pilkada. Kita tahu pilkada pada bulan Desember yang akan dilakukan pada tanggal 9 nanti. Ada kurang lebih 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melakukan pilkada secara serentak. Bagaimana partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pilkada di masa pandemi itu sebuah tantangan tersendiri. Kita juga terus diancam oleh virus-virus yang selama ini sudah cukup familiar hidup dalam bangsa kita. Ada yang namanya virus politik sara, lalu kemudian ada politik uang, dan juga politik dinasti. Nah, ketiga virus ini merupakan ancaman serius untuk kelangsungan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita. Nah, sebagai warga negara, bahkan sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita menyikapi realitas ini? Hadir dalam kesempatan webinar sore hari ini, 4 narasumber akan menemani kita dalam percakapan di kesempatan siang atau sore ini. Yang pertama ada Dr. Agus Ariwibowo, SEMM. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha, pernah menjabat sebagai Sekprodi dan sekarang menjadi Kaprodi dari S2 Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Beliau juga adalah CEO dan founder dari PT Parameter Konsultindo dan salah satu ketua DPD PIKI Jabar, khususnya ketua bidang politik. Lalu ada pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Grace Natali. Selamat datang Bu Grace. Dan kita mengetahui beliau dulu warawiri di beberapa stasiun televisi SCTV, Antv, dan TV One. Lalu kemudian beliau juga pernah menjadi CEO dari Saiful Mujani Research and Consulting, salah satu lembaga konsultan politik yang prestisius di Indonesia, dan kemudian menceburkan diri dalam dunia politik praktis menjadi politisi perempuan di PSI, partai yang relatif baru di tengah-tengah bangsa kita, dan saat ini beliau sedang menempuh studi di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, dan mengambil bidang Master of Public Administration. Lalu ada pembicara ketiga, yaitu Bapak Jerry Sumampau. Beliau adalah alumnus dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Lalu kemudian pekerjaan hari ini beliau adalah koordinator dari Komite Pemilih Indonesia, koordinator nasional. Terlibat di masyarakat dialog antaragama atau Madya, lalu juga Indonesian Conference of Religion and Peace, ICRP, dan Sekretaris Jenderal Partisipasi Kristen Indonesia atau Parindo tahun 2005 sampai 2010. Hari ini masih menjadi Wakil Sekjen Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan mengabdi di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Pernah menjadi Kepala Humas PGI, lalu Kepala Biro Litbang PGI, dan Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI. Pembicara kita yang keempat, Pak Abhan, beliau adalah Ketua Umum Nasional Bawaslu Republik Indonesia. Beliau menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Semarang, punya karir yang panjang di dunia advokat dan juga di dunia kepemiluan, pernah menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, lalu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, lalu Ketua Bawaslu RI tahun 2017 sampai 2022.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita simak paparan dari para penyaji kita. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Agus Ariwibowo. Baik, terima kasih. Desember tahun ini, tepatnya tanggal 9 Desember, kita akan mengadakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Temanya adalah pilkada dan ancaman demokrasi. Dengan subtema waspadai politik sara, politik uang, dan politik dinasti. Di pilkada 2020 ini, ada 270 daerah yang akan melaksanakan, tentunya ada level provinsi, level kabupaten, dan juga level kota. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Pilkada ini adalah pemilihan umum untuk kepala daerah, ya, untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk, ya, daerah setempat yang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan. Jadi ada level gubernur, bupati, dan wali kota. Kebetulan sekali di Jawa Barat tahun ini pilkada hanya ada 8. Tapi kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu sampai belasan. Dan seluruh Indonesia juga banyak sekali. Sehingga kita melaksanakan 270 daerah. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam proses pilkada ini, banyak saja pihak-pihak atau ada terjadilah dinamika di lapangan, gitu kan, untuk memenangi pilkada itu sendiri. Baik dengan cara yang lurus, tetapi ada juga yang shortcut gitu ya. Nah, inilah mungkin bagian daripada yang harus diwaspadai, yaitu tentang politik sara. Mengapa sih politik sara ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu? Karena tentunya ini adalah merupakan salah satu cara, ya, shortcut, ya, memang mungkin lebih mudah untuk menjatuhkan atau justru malah ketika itu tepat, ya, itu bisa menaikkan seseorang. Cara seperti ini biasanya mengaduk-aduk emosi, ya, sehingga nalar itu menjadi berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah politik uang. Bicara politik uang, Bapak Ibu, jadi siapapun yang melakukan money politik ini, itu sebetulnya sudah ada aturannya. Ya, jadi menurut PKPU, Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018, pasal pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Ya, nah, janji saja sudah tidak boleh, Bapak Ibu. Apalagi memberikan. Kapan dikatakan orang memberikan money politik, gitu ya? Ternyata memang ada batasnya, ya. Ini menurut pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 tidak boleh melampaui dari 25.000. Kalau begitu pertanyaannya, boleh nggak Pak, saya memberi ke konstituen, dalam hal ini para pemilih, nilainya cuma 24.000 Pak. Nah, gitu kan? Ini berarti masih ada celah ini Bapak Ibu. Misalkan caranya halus lagi, ada yang menggunakan cukup dengan membuat kaos, membagi-bagikan kaos, bahkan ada yang membagikan misalkan topi, ada yang membagikan kalender dan sebagainya, gitu ya. Nah, persoalannya bukan di situ Bapak Ibu. Persoalannya memang pada prakteknya ketika kampanye itu peserta pemilu maupun tim suksesnya itu harus membranding kandidatnya supaya sampai kepada masyarakat dengan cara mungkin membagikan kaos, bahkan ada yang jaket dan sebagainya. Nilai ini yang terpenting tidak melampaui angka 25.000. Ada juga materi lainnya, misalkan ya, memperbaiki gorong-gorong, ya, memperbaiki gang, ya, di perumahan. Nah, sebetulnya itu adalah cara-cara yang kalau memang masih untuk kepentingan bersama nilainya banyak, saya pikir itu masih bisa diterima Bapak Ibu, ya, teknik seperti ini. Walaupun tidak berwujud nominal uang, tetapi dia berwujud dalam bentuk bantuan. Ya, ini yang bisa yang masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah langsung 50.000 orang per orang, nah ini yang menjadi persoalan dan ini sudah melampaui dari aturan ini. Pertanyaannya, dari manakah asal muasalnya? Bukan kebiasaannya, tetapi diawali dari pemilihan di tingkat desa, yaitu tingkat kepala desa. Ini dari zaman dulu memang sudah ada saja. Mengapa? Karena memang terjadi kohesi sosialnya sangat tinggi, sehingga mereka kan kenal. Mereka tidak jauh, mereka kenal. Nah, justru di situ mungkin komunikasi saling sayang itu tadi itu terjadi. Nah, ini di copy paste di tingkat pemilihan kepala daerah, kabupaten, wali kota maupun provinsi. Baik, selanjutnya kita akan bicara mengenai politik dinasti Bapak Ibu. Dinasti politik itu adalah memang bisa dikatakan tren Bapak Ibu ya.
tren politik kekerabatan itu sebagai gejala ya neopatrimonialistik ya, benihnya sudah lama berakar secara tradisional ya ini berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogi. Apa sih yang dikatakan sebagai politik dinasti ini ya? Itu sudah tertulis di PKPU bahwa yang dinasti politik itu adalah syarat calon sebagaimana ini dalam pasal 1 huruf Q meliputi tidak memiliki ikatan. Jadi dikatakan tidak terkait dengan dinasti politik ya atau politik dinasti ini jika tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana. Yang kedua, garis keturunannya anak. Kemudian tidak memiliki hubungan darah. Yang keempat, tidak memiliki hubungan darah lurus ke samping ya. Tapi Bapak Ibu, perkembangannya ternyata ya itu ada saja yang menggunakan dinasti politik ini. Ada istilah ketika sebuah power itu begitu kuat, maka dia akan tend to corrupt. Cenderung dia akan menjadi korupsi. Kapan dia dikatakan dia kuat? Nah, ketika si petahana ini mampu meneruskan jabatannya itu ke istrinya atau ke anaknya, misalkan begitu ya. Kembali lagi pertanyaan, apakah salah kalau misalkan diteruskan ke istrinya atau diteruskan ke anaknya? Selama ayahnya ini tadi mampu ya membangun ini dengan baik ya daerahnya, itu tidak menjadi persoalan. Kembali persoalan ketika begitu kuat hegemoni ini, maka akan muncul akses ya bias-bias yang mengakibatkan punya kecenderungan corruption. Sebetulnya setiap warga negara berhak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Akhirnya peraturan yang tadi itu ya setelah bertemu dengan pasal ini, pasal 43 Undang-Undang 39 tahun 1999 ini, itu akhirnya boleh dikatakan mentok ya Bapak Ibu ya. Bagi saya pilkada ini merupakan sesuatu isu yang memang debatable, dan saya rasa ketika konteksnya tadi ini ya, sesuai yang merupakan ancaman bagi demokrasi, ini saya rasa tidak akan pernah berkesudahan Bapak Ibu ya. Hari ini kita bisa lihat putra Pak Jokowi maupun menantunya juga maju dalam pilkada di Medan dan di Solo. Ya, artinya ini akan ada beberapa versi pandangan untuk mengangkat ya atau membicarakan isu ini. Terima kasih Pak Agus. Ibu Grace Natali, seorang politisi perempuan. Hari ini datang dari PSI dan kita berikan kesempatan untuk Ibu Grace. Terima kasih Pak Pendeta Hariman. Hari ini kalau dikatakan politik itu costly atau membutuhkan biaya, memang betul demikian adanya. Barrier of entry-nya sangat besar, Pak. Maju pemilihan legislatif, kalau kita ingin menjadi calon, sulit sekali pada kenyataannya untuk bisa menjadi calon dari jalur independen. Harus mengumpulkan KTP, jumlahnya banyak. Tapi bukan tidak hanya berkisar soal jumlah, Pak. Peraturan yang kerap berubah-ubah itu membuat calon independen sulit untuk bisa memenuhi. Ini pengalaman dari teman-teman kita sendiri ya. Bagaimana misalnya sampai tinggal beberapa bulan batas terakhir, peraturan soal apakah formulir yang harus ditandatangani oleh warga itu harus cukup satu saja, si calon kepala daerah, atau harus dengan wakil. Itu aja kalau tidak dipenuhi, misalnya ternyata harus dua-duanya, padahal sudah jalan duluan, fotonya satu orang, salah. Gitu. Jadi peraturan yang ada membuat sulit bagi calon independen untuk bisa maju menjadi calon dukungan dari partai. Dan sering mungkin kita dengar bahwa dukungan dari partai itu tidak gratis. Dan ternyata sepanjang kami berkecimpung, ya memang pada kenyataannya seperti itu. Memang tidak ada bukti atau tertera dengan eksplisit ya biaya tiket partai, tapi rata-rata calon itu harus mengeluarkan uang begitu. Kadang tidak berarti kalau kita punya uang lalu membeli dukungan dari partai itu sudah pasti didukung oleh partai, belum tentu juga. Terkadang yang terjadi adalah uang sudah diserahkan, tapi dukungan tidak diberikan. Jadi untuk orang-orang punya perhitungan yang ketat, siapa mengeluarkan uang begitu banyak untuk sesuatu yang belum pasti. Jadi barrier of entry-nya sangat besar. Dengan kondisi seperti ini, maka otomatis sudah pasti orang yang
maju adalah orang yang memang punya kemampuan finansial, atau ya itu tekad 45 lalu baru akan fundraising nanti di belakang gitu ya. Tapi tetap aja harus bisa fundraising lah, harus punya kemampuan fundraising. Ini kan proses dukungan pilkada sudah berjalan sudah dari sebelum COVID sebenarnya ya. Kami membuka pendaftaran untuk orang-orang yang ingin mendapatkan dukungan dari PSI, dan kami sendiri bagaimana misalnya ada orang yang datang menawar gitu ya. Jadi kami jadi tahu nih Pak, hanya ada satu kursi di sana tapi ia rela mengerogoh koceknya 500 juta rupiah untuk satu kursi. Bayangkan kalau semua kursi di situ dibeli, kalau uangnya banyak kan inginnya lawan kotak kosong saja. Bayangkan berapa uang yang dikeluarkan hanya untuk membeli atau mendapatkan dukungan dari partai. Jadi oleh karenanya kemarin ini kami bukan seleksi terbuka. Jadi dalam panitia seleksi independen. Jadi ini realitanya Pak, karena barrier of entry-nya besar, akhirnya orang yang bisa masuk juga terbatas, dan karena tadi ya persyaratannya dengan kondisi saat ini harus punya uang gitu. Jadi dan bukan lebih kepada substansi. Ya sangat disesalkan seperti itu kandidat-kandidat yang kita temui. Tidak semuanya, ada juga yang bagus. Memang kita ini punya problem, kurang sekali talent of pool-nya Pak. Nah, kemudian Pak, politik uang apalagi sekarang di saat COVID ya, saya rasa yang paling akan diuntungkan adalah calon yang sudah dikenal terlebih dahulu, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah awareness. Karena saat ini sosialisasi tentu akan sulit, tatap muka itu akan menjadi sulit, dibatasi, dan juga beresiko ya, karena sekarang sudah makin banyak calon kepala daerah, bahkan banyak teman-teman di KPU saja sudah banyak yang positif COVID. Jadi akan ada halangan untuk bisa tatap muka, dan oleh karenanya kemungkinan politik uang akan bertambah, kemungkinan, dugaan saya ya Pak. Karena mau tidak mau, calon itu kan harus bersosialisasi. Dan tanpa bisa bertatap muka, maka yang diperbanyak adalah atribut, baik itu kaos, pasar murah, dan sebagainya lah intinya yang bisa menarik hati pemilih, tapi dengan keterbatasan substansi. Jadi lagi-lagi nanti untuk yang kesekian kalinya, pilkada kita rasanya akan minim substansi. Kita akan minim bisa mendengarkan apa sih gagasan-gagasan dari para calon kepala daerah ini di saat tidak COVID saja sudah susah gitu ya, apalagi sekarang COVID. Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga, waktu kemarin saya nyalek di DKI Jakarta Pak. Saya kemarin ini punya pengalaman langsung ikut pileg, dan untuk pertama kalinya ya. Dan saya mengalami sendiri bagaimana ketika kita bersulit dalam arti untuk menjelaskan perjuangan itu, mereka diajak bicara agak susah gitu. Padahal udah dibuat gambar gitu ya, sebisa mungkin dibuat yang ada visual, bahan-bahan visual gitu, susah gitu. Dan ada ekspektasi bahwa kita datang membawa sesuatu. Akhirnya saya putuskan lebih baik saya menggarap calon pemilih bisa diajak daftarnya ini itu. Saya sudah nggak jadi deh gitu. Kenapa? Karena buat saya itu buang waktu dan buang tenaga serta buang dana. Kalau kepada saya yang mereka belum pernah kenal, mereka sudah minta ini itu, berarti ke calon. Jadi apa jaminannya kalau saya pun penuhi gitu, sekalipun cuma permintaannya apa gitu ya, minta karpet baru gitu ya, atau dan lain-lain gitu. Tapi kalau itunya permintaannya itu apa yang bisa menjadi jaminan begitu Pak. Sementara sumber daya kita terbatas gitu. Jadi akhirnya buat saya memilih dengan keterbatasan waktu dan tenaga, saya memilih untuk lebih banyak berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang bisa diajak berdiskusi soal substansi. Nah, hal ini jadi bisa dilakukan kalau memang masyarakatnya lebih terdidik, ya, artinya membuka diri untuk, oke, ini calonnya datang mau bawa apa, programnya apa, gitu. Jadi kalau penduduk kita atau masyarakat kita semakin lebih banyak yang mengerti arti pemilihan begitu ya, saya rasa harusnya biaya politik juga bisa lebih ditekan Pak, berdasarkan pengalaman kemarin pribadi. Ada anak-anak komunikasi di sini mungkin pernah belajar namanya ethos, logos, pathos gitu ya. Sekarang ini apalagi di tengah situasi COVID, rasanya ya kembali lagi yang akan dipakai dan ditonjolkan pathos ya, atau mengoyak-ngoyak
ngojrok-ngojrok emosi. Meskipun terkadang tidak logis, tapi harus kita akui bahwa memang terkadang yang paling menentukan buat masyarakat adalah ketika seseorang bisa menyentuh hatinya, membangkitkan emosinya, baik itu emosi positif ataupun negatif. Terkait dengan politik SARA, menjelang pilkada, ketika kemarin ini belum terlalu ramai COVID, sudah mulai kelihatan nih Pak, ada kan beberapa tempat yang misalnya bupatinya, misalnya di situ bupatinya dari seorang partai nasionalis. Harusnya kan nilai-nilainya pluralis, tapi melarang perayaan keagamaan di tempat tertentu. Ini terjadi. Dan ternyata usut punya usut, akan menjadi peserta pilkada. Ada lagi kepala daerah yang ingin menghapus kitab suci dalam bahasa daerah tersebut begitu. Padahal ini hanya bahasa-bahasa daerah yang tersedia untuk pilihan kitab suci tersebut itu kan hanya untuk memudahkan bagi yang ingin mengerti dan tidak dipaksakan sifatnya dan sebagainya. Jadi kita harus lebih cermat juga. Kalau menjelang pilkada, hal-hal seperti ini jamak terjadi. Harapan saya, karena COVID ya, saya harap orang-orang warga itu lebih logis sih, lebih bisa berpikir ini dari pilihan yang ada mana yang akan membuat situasi lebih baik dan tidak lagi gampang disulut dengan politik identitas atau SARA. Kita benar-benar saat ini butuh sekali orang yang pemimpin yang berkualitas, yang mengerti apa yang harus dikerjakan. Nah, terkait dengan korupsi kualitas dari kepemimpinan ya, saat ini di mana-mana itu artificial intelligence, pemakaiannya sudah sangat luar biasa. Saran saya, kalau kita ingin melihat siapapun pemimpinnya ya, apakah dia dari darah biru politik atau tidak gitu. Tapi kalau dalam sistem procurement dan sebagainya kita bisa mulai memanfaatkan, mengeksplor artificial intelligence, hasilnya akan sangat-sangat baik. Artificial intelligence hari-hari ini sudah dipakai efektif untuk melihat apakah ada insider trading dalam financial market, pasar uang. Artificial intelligence sudah dipakai untuk melihat ada kecurangan nggak dalam mengajukan klaim-klaim asuransi kesehatan. Artificial intelligence juga sudah dipakai untuk mendeteksi apakah ada money laundering dan juga penjualan drugs di pasar ilegal. Artificial intelligence juga dipakai untuk procurement atau pembelian barang-barang. Nah, kita belum pakai ini nih. Jadi kalau masih bolak-balik ujungnya orang gitu ya, tentu sulit. Dan artificial intelligence punya kemampuan untuk membaca data yang tidak beraturan, baik itu email, WhatsApp, percakapan, telepon, kode-kode, bahasa kode. Jadi sudah saatnya kalau kita ingin melihat proses atau jalannya pemerintahan yang lebih baik, ya sudah saatnya kita memanfaatkan lebih banyak teknologi agar proses-proses yang manual itu bisa dikurangi sebesar-besarnya. Dan mumpung juga ada Pak Ketum di sini, mungkin ini ya kali Pak, bagaimana caranya kita bisa membuat syarat-syarat menjadi calon independen itu lebih mudah Pak. Jadi barrier of entry-nya diperkecil. Jadi pintunya tidak hanya melulu dari partai. Mungkin saya cukup optimis itu bisa mengurangi cost politik yang tinggi, memberi kesempatan lebih banyak orang. Jadi pool of talent-nya bisa lebih diperbesar Pak. Dan harapannya kualitas orang-orangnya bisa lebih baik. Kadang dilematis juga buat kami dari partai, misalnya kami di situ punya kursi dan bisa memberikan dukungan. Tapi ketika yang datang nggak ada yang bagus, itu terjadi Pak. Ada tempat-tempat yang kami sampai saat-saat terakhir bingung. Mau dukung siapa ya? Calon pertama pernah berkasus. Calon kedua ada kasus juga. Calon ketiga dan seterusnya. Jadi nggak ada yang bagus-bagus banget. Yang paling mendingan, mungkin misalnya ada 4 calon ketika itu, kami nggak usah disebutkan tempatnya ya, yang agak lebih baik, tapi karena dia belum terlalu punya track record gitu, jadi kan tidak bagus-bagus amat gitu. Jadi dilematis karena orangnya yang mau masuk dalam kontestasi sedikit. Kenapa sedikit? Karena barrier of entry-nya besar. Kemudian juga ya berlakulah hukum supply dan demand ya, karena supply-nya sedikit, tiket partai kan hanya bisa 1 di setiap tempat. Sementara yang mau banyak, dan yang mau ini dengan motivasi yang bermacam-macam gitu ya. Tentu saja ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, tentu saja tiketnya jadi mahal gitu.
Terima kasih, Bu Grace. Kita bergeser ke pembicara ketiga. Oke, baik. Terima kasih, Bung Hariman. Ya, jadi saya memberi judul ini Pilkada dalam Ancaman Politik Uang, Politisasi SARA, dan Dinasti Politik. Sejak awal ketika keputusan tetap dilaksanakan pilkada di masa pandemi, kita sudah mengantisipasi dan memberi warning supaya kita harus kerja keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, repotnya kan pasca polemik yang kemarin berlangsung, ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah mulai menyuarakan ancaman golput ya. Jadi ini satu problem lain yang saya kira menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi dan kita sikapi. Nah, kami sendiri di kalangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat itu mendorong apa yang kita sebut sebagai pilkada sehat gitu ya. Jadi agenda demokrasi pilkada itu kelihatannya kan memang sulit berhenti karena di sana ada juga efek dan dampaknya bagi perbaikan kehidupan masyarakat ya, karena pilkada dengan gelontoran uang sebesar dari APBN atau dari APBD saja itu totalnya sekitar 20-an triliun kan, belum lagi belanja-belanja yang akan dikeluarkan oleh para kandidat. Jadi pilkada ini akan menjadi media bagi upaya untuk mendorong ya hidupnya perekonomian di daerah gitu. Jadi salah satu yang baik juga. Ada pilkada di 9 provinsi dengan calon 5 perempuan dan 45 laki-laki. Kemudian di kepala daerah, bupati, ada 128 calon perempuan dan 1.107 calon laki-laki. Begitu juga pemilihan wali kota di 37 daerah, ada 25 calon perempuan dan 177 calon laki-laki. Jadi kalau lihat totalnya, memang calon perempuan masih sedikit ya, sekitar tidak sampai 11%, hanya 158 dari total calon gitu. Jadi ini satu perjuangan sendiri ya, bagaimana mendorong supaya ada proporsi yang mungkin lebih seimbang ya. Jadi kalau kita bicara 30% keterwakilan perempuan, dalam konteks pencalonan pilkada ini rendah sekali ya. Ini masih sulit untuk diwujudkan. Nah, meskipun tadi calon perseorangan itu memang kriterianya sulit ya, tapi setidaknya dari satu pilkada ke pilkada lain itu mengalami kenaikan. Bahkan tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 2007 seingat saya hanya 9 atau 11 calon perseorangan, salah satunya di Kota Makassar ya. Kota Makassar itu calon perseorangannya malah menang di pemilu tahun 2017. Lalu kemudian dia harus pilkada lagi di tahun ini. Nah, dari 2017 ke 2020 ini kenaikannya sangat banyak ya, karena ada sekitar 69 calon perseorangan di 270 kabupaten kota yang akan pilkada. Nah, ini soal politik uang, saya kira ini persoalan akut setiap kali pemilu kita. Seolah-olah kita nggak punya cara untuk menghentikannya gitu ya. Kemudian memang ada debat ya, atau ada polemik soal politik uang dan biaya politik. Secara umum memang biaya politiknya itu sangat tinggi, tetapi memang dalam praktek politik uang itu juga masuk dalam kategori biaya politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon ya. Yang ketiga, politik uang ini sebetulnya secara tidak langsung mau memperlihatkan atau secara langsung mau memperlihatkan sebetulnya calon itu tidak dekat dengan rakyat. Pengalaman kita, makin jauh calon itu dari rakyat, itu akan makin besar dia mengeluarkan uang untuk katakanlah dalam tanda petik membayar ya rakyat supaya paling tidak kenal atau kemudian pilih dia. Nah, ini juga memang karena banyak calon itu tidak hidup di daerah itu ya, kemudian baru ketika mau pilkada tiba-tiba datang gitu ya. Ada yang pulang kampung memang, tapi ada juga yang memang melihat peluang-peluang politik di situ lalu kemudian mencalonkan di daerah itu. Ini juga jadi kalau karakter calonnya seperti ini memang kemungkinan politik uangnya itu akan lebih besar karena dia
butuh biaya lebih besar untuk menjinakkan ya dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Nah, politik uang juga menjadi marak karena saya kira calon itu miskin gagasan ya. Gagasan-gagasan untuk perbaikan daerah itu tidak menonjol, lemah sekali ya, sehingga orang harus dibayar ya untuk memaksa dia memilih yang bersangkutan. Nah, kita tahu sudah pasti ya, politik uang itu membuat demokrasi kita itu tak maju-maju dari level yang administratif menjadi level yang substansial. Nah, ini juga problem saya sebetulnya ya, karena seringkali dalam konteks pilkada dan pemilu, politik uang itu kita geser ya, geser persoalannya itu seolah-olah menjadi persoalan yang sifatnya administratif. Karena itu selalu bertanya, kalau yang masuk kategori politik uang itu berapa sih besarnya gitu ya. Tadi Pak Agus menyebut di awal ada angka 25.000 gitu ya. Nah, menurut saya kalau kita bermain di wilayah ini memang repot. Karena regulasi yang terkait dengan itu terbatas. Gitu ya. Jadi regulasi yang memberi efek jera dan menjerat pelaku politik uang itu, khususnya pasangan kandidat itu lemah sebetulnya. Di undang-undang pemilu, di undang-undang pilkada, itu pemberi dan penerima itu memang bisa terjerat politik uang. Artinya bisa dituntut pidana untuk politik uang. Tapi kan yang paling penting, bagaimana politik uang ini bisa memberi efek terhadap calon. Ancaman hukumannya kalau terbukti itu adalah diskualifikasi. Tapi coba kita lihat kasus di belakang. Hampir nggak ada yang terjerat politik uang, itu kemudian berimplikasi terhadap pemberhentian atau diskualifikasi pasangan calon. Jadi selama tidak ke sana, memang repot ini. Repot. Kita punya keterbatasan regulasi. Ancaman hukumannya hebat, maksimal, bisa diskualifikasi. Tapi proses penegakan hukum terkait dengan itu ada kerumitan ya, yang kemudian banyak kasus tidak berujung ke sana. Nah, karena itu yang mau saya bilang begini, kalau kita bermain di level administratif, memang repot politik uang ini. Nggak boleh kita bicara angka gitu. Kita harus melakukan perlawanan etis moral untuk mendorong agar politik uang ini berhenti. Kalau kita mengatakan politik uang itu sebagai sebuah kejahatan, kan sebetulnya jangan bicara nilai di situ. Mau 10.000 kek, mau 200.000, ini sebagai sebuah kejahatan dan karena itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Kalau kita tetap pakai standar angka, sehingga ini kan seolah-olah mengatakan boleh, tapi memang nilainya harus dengan batasan tertentu gitu. Ini nggak bisa nih, nggak bisa. Gitu. Jadi melawan politik uang dengan pendekatan administratif hukum, ini akan terus membuat politik uang itu terjadi karena para kandidat dan pasangan calon serta partai politik ya, mungkin ini minus PSI ya, partai-partai politik lain ini, karena PSI masih oke sejauh ini lah ya. Tapi bagi mereka sebetulnya banyak sekali cara untuk mengelabuhi undang-undang supaya praktek politik uang ini terus berjalan, tidak memberi sanksi hukum kepada mereka, gitu ya. Jadi banyak nanti Pak Afan bisa cerita yang tertangkap itu banyak juga politik uang, tapi tidak bisa dikoneksi dengan pasangan calon sehingga hukumannya adalah hukuman pidana biasa, tindak pidana ringan gitu ya, yang ya hukumannya mungkin paling tinggi 1 tahun ya, tapi satu bulan 2 bulan sudah keluar gitu ya, pelakunya gitu. Jadi perlawanannya harus perlawanan etis. Kalau kita bilang itu sebuah kejahatan ya nggak boleh dong. Masyarakat harus kita dorong supaya nggak boleh melakukan kejahatan, dalam hal ini politik uang. Begitu yang kemudian ini politisasi SARA, ya memang ini menguat ya akhir-akhir ini, khususnya setelah 2017. Nah, 2017 di Pilkada DKI ini memberi pelajaran sebetulnya yang buruk ya bagi pemilu dan pilkada kita, khusus terkait dengan politisasi SARA. Karena orang lalu tahu ya bahwa pelaku politisasi SARA juga sulit dijerat oleh hukum. Gitu, dalam Pilkada 2017 kan kita belajar sebagai bangsa sesuatu yang buruk tentang itu. Nah, di pilkada-pilkada sebelumnya bukan tidak ada politisasi SARA, ada juga sebetulnya, tapi frekuensinya kecil sekali.
Dan pengalaman-pengalaman saya itu banyak calon yang merasa enggan untuk memainkan politisasi SARA, karena apalagi agama ya. Karena apa? Karena efek politisasi SARA ini besar sekali, dan dia bisa mengancam sampai kepada disintegrasi bangsa gitu, perpecahan kelompok-kelompok agama, relasi-relasi sosial menjadi renggang, timbul ketegangan-ketegangan dalam pergaulan sehari-hari, gitu kan? Dan akibat politik uang ini tidak hanya di satu daerah. Dulu 2017 DKI yang melakukan politisasi SARA, bukan politik uang ya, politisasi SARA, tapi efeknya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kan gitu. Jadi bahaya sekali kalau kita meneruskan politik SARA ini atau politisasi SARA ini menjadi wacana-wacana dalam pelaksanaan pilkada kita. Nah, memang dalam beberapa diskusi yang pernah saya alami, ada banyak teman itu mengatakan ya bahwa memang politisasi SARA ini sesuatu yang disarankan oleh para pendamping paslon ya atau konsultan politiknya. Karena dengan SARA sebetulnya lebih mudah ya, karena sentimen subjektif orang, lebih mudah untuk menggalang dukungan dan lebih murah juga. Sesuatu yang selama ini menjadi beban para kandidat gitu. Jadi memainkan politisasi SARA, khususnya politisasi agama atau suku gitu ya, akan membuat upaya untuk memenangkan pilkada itu menjadi lebih mudah gitu ya, galang dan mobilisasi dukungan, dan lebih murah juga gitu. Nah, praktek dinasti politik itu makin marak ya. Skema dinasti politik itu kira-kira begini ya. Ada calon ya, kemudian ada transaksi yang terkait dengan kekerabatan calon yang bersangkutan di daerah. Biasanya calon ini melekat dengan kerabat politiknya yang punya 3 modal politik ini. Kan kalau kita bicara soal kekuasaan ya, atau kekuasaan atau kompetisi dalam konteks seperti pilkada ini, kita bicara 3 hal yang paling penting. Ada modal politik tentu, kemudian ada modal ekonomi, dan ada modal kekuasaan. Nah, biasanya 3 ini ada dalam kerabat calon yang akan maju. Calon yang maju ini tidak punya modal apa-apa, tapi dia terkoneksi dengan kerabat ya, jaringan dinastinya gitu ya, dengan hubungan dinastinya yang memiliki 3 modal ini, modal politik, modal ekonomi, dan modal kekuasaan. Ini termasuk aksesnya juga gitu. Sehingga dengan sendirinya 3 modal ini yang bukan milik perseorangan ini sebetulnya, karena dia calon yang baru misalnya, akibatnya dia akan mendapatkan itu secara langsung. Nah, tugas kita sekarang adalah, tadi di awal saya bilang konten positif negatif adalah, yaitu menurut saya adalah mendorong narasi-narasi baru yang bisa menyaingi atau menjadi counter dari narasi-narasi hegemonik yang diciptakan oleh para elit politik kita dalam pilkada. Yang terakhir adalah tentu kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan penting ya, karena soal substansi dan pendidikan moral, tidak kalah pentingnya adalah lembaga-lembaga keagamaan. Terima kasih Bung Hariman. Terima kasih Bung Jerry. Kalau Pak Aban sudah ada, kita memberikan kesempatan untuk Pak Aban untuk membawakan materi bagi kita. Mari Pak Aban. Terima kasih Bung Hariman. Ya, Bu yang hormati, terkait dengan persoalan politik SARA, Undang-Undang 10 saya kira juga sudah mengatur sanksi ya, bahkan sanksi pidana ya, sanksi pidana juga sanksi administratif ya. Pilkada 2020 ini di tengah pandemi, PKPU sudah mengatur regulasi yang terakhir melarang kegiatan yang sifatnya tatap muka ya. Harus semuanya dengan media daring dan media sosial. Artinya ini konsekuensinya bahwa mungkin pasangan calon, tim kampanye akan lebih banyak menitik beratkan kampanye melalui media sosial. Nah, ini yang harus kami antisipasi adalah persoalan politik SARA, ujaran kebencian ya, akan kalau tidak ada komitmen baik bagi peserta dan juga tentu masyarakat ya, karena
di era digitalisasi ini bisa dibilang setiap orang itu sebagai pewarta, ya kan, bisa menulis dan apapun ya, tanpa ada yang lembaga mensensor. Maka ini butuh komitmen, butuh tanggung jawab semua pihak ya, dalam melakukan menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial menjadi ajang terjadinya politisasi SARA di dalam pilkada tahun 2020. Kita punya pengalaman bagaimana pilkada DKI, saya kira itu yang menjadi syaratan besar kita agar tidak terjadi seperti di DKI dan mungkin di pemilu kemarin 2019 ya. Yang kedua adalah terkait soal politik uang ya. Politik hukum di Undang-Undang Pilkada ini, satu hal adalah karena sanksi politik uang ini dikenakan pada dua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima sama-sama bisa kena hukuman ya. Bahkan ada sanksi selain pidana, sanksi administrasi yang sanksi terberatnya adalah bisa mendiskualifikasi pasangan calon ya. Tetapi ada syarat, bisa diskualifikasi pasangan calon manakala dilakukan terstruktur, sistematis dan masif ya. Tentu ini adalah persoalan pembuktian ya. Politik uang ini saya kira tidak hanya pada persoalan di tahapan, tetapi di tahapan awal pun ketika pada tahapan pencalonan ada ketentuan larangan mahar politik ya. Mahar politik ini adalah sanksinya kalau memang bisa terbukti bisa mendiskualifikasi juga, dan juga sanksi kepada partai politik dilarang untuk ikut mencalonkan kembali pada periode setelah ini. Ketika memang persoalan politik uang ini kemudian pilkada di tengah pandemi ini, kalau memang punya potensi besar adanya politik uang ya, terutama karena kondisi ekonomi yang terpuruk. Kalau pasangan calon, tim kampanye, kemudian masyarakat berpikir pragmatis, maka ini bisa menjadi begitu bisa tentu kita tidak berharap ada politik uang yang masif di dalam pilkada ini ya. Tetapi potensi itu bisa terjadi ya, karena kondisi ekonomi yang sekarang kondisinya pandemi ini, dan mudah-mudahan pasangan calon dan masyarakat tidak berpikir pragmatis soal politik uang. Itu. Kemudian juga potensi lain adalah ketika ini di tengah pandemi COVID, ada namanya program pemerintah bansos COVID ya. Bansos COVID ini juga bisa berpotensi disalahgunakan oleh calon yang petahana ya. Ini ada kaitannya dengan relasinya soal politik uang tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal politik dinasti. Tidak secara hukum tidak ada larangan ya, karena itu hak bagi setiap orang, hak untuk memilih dan dipilih. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kalau ini soal dinasti dengan eksekutif, jangan sampai ada kompetisi yang tidak sehat, yang tidak fair, ada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, ada intervensi yang berkuasa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan soal fenomena terjadinya calon tunggal itu di dalam pilkada ini. Kalau melihat data yang terjadi di tahun mulai pilkada serentak 2015, 2017, 2018 dan 2020 ini trennya naik ini kan. Pada pilkada serentak pertama tahun 2015 yang diikuti oleh 269, waktu itu hanya ada 3 calon tunggal. Kemudian pada tahun 2017 yang 101 daerah yang pilkada itu naik menjadi 8 calon tunggal ya. Kemudian pada tahun 2018 oleh 171 daerah naik lagi menjadi 16 ya. Jadi 3, 8, 16. Kemudian saat ini di 2020 yang di 270 daerah naik menjadi 25 calon tunggal. Nah ini saya kira ada apa di partai politik ya, kemudian kok sampai seakan tidak ada calon lagi. Saya kira ini persoalan adalah bagaimana proses rekrutmen ya,
di internal partai ini kandidasi di dalam partai saya kira yang tidak maksimal sehingga kecenderungan adanya calon tunggal. Ada beberapa daerah sampai bahwa seluruh kekuatan partai politik yang punya kursi itu ngeblok di satu calon, nggak ada sisa, gitu kan. Ada beberapa daerah itu artinya betul-betul kemudian betul-betul nggak ada calon lain, ya. Kalau masih ada calon perseorangan mungkin akan bisa menjadi kompetitor. Tetapi calon perseorangan dari 270 daerah juga tidak signifikan di dalam pilkada ini. Bapak yang hormati, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pak Abhan, terima kasih. Terima kasih Mas Abhan, terima kasih Bang Giri, terima kasih Sis Grace dan juga Mas Agus. Ya, terima kasih. Kita tetap mewujudkan demokrasi yang sehat, pilkada yang sehat, penyelenggaranya harus waspada, tapi juga masyarakatnya. Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri. Politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional. Jadi betapa luhurnya, betapa mulianya politik itu. Dan karena itu bukan pilihan, kita memang harus mencurahkan perhatian kita pada perjalanan politik di bangsa ini, termasuk menciptakan pilkada yang bermartabat, pilkada yang jujur, pilkada yang bersih, dan pilkada yang sehat. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan memberkati.